Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Baik, pada malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun daripada itu, saya mengajak teman-teman semua, marilah kita mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh datang dan bersiap diri untuk merenungkan dan serta membaca firman Tuhan, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah apapun yang hamba sampaikan boleh memberkati saudara-saudara yang ada di tempat ini. Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biarlah firman yang utuh itu hamba boleh sampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Kolose ayatnya yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya baca untuk kita semua. Di bawah perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah orang tuamu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini adalah berintegritas di dalam Tuhan. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa integritas itu adalah melakukan segala sesuatu dalam kayak pemimpin atau perusahaan. Kita melakukan segala sesuatu, baik mereka ada maupun tidak ada, kita melakukan dengan baik. Banyak orang di dunia ini, saya melihat dalam setiap persoalan hidup, dalam menjalani hidup, saya melihat bahwa banyak orang yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu hanya mau dilihat orang, hanya mau dilihat oleh pemimpin, hanya mau dipuji oleh teman sesamanya atau sesama karyawan, atau hanya mau dipuji oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Nah, hal-hal tersebut kayak gitu tidak akan membuat seseorang untuk dapat bertumbuh iman secara maksimal. Nah, hal-hal tersebut itu juga dapat membawa dampak negatif, bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan mendua hati. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita tidak bisa menyembah dua tuhan. Sebab kalau kita menyembah dua Tuhan, maka kita akan mengasihi yang satu dan yang satunya tidak. Seperti halnya juga kalau kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan harapan yang tidak baik, kita melakukan segala sesuatu dengan dua harapan, dua pujian yang harus kita terima, maka semuanya itu akan sia-sia. Sebab apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, semuanya dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan integritas itu? Bagaimanakah cara kita mempertahankan integritas itu? Poin yang pertama adalah taat. Saudaraku yang terkasih, pengertian arti dari taat itu adalah wujud sifat seseorang dalam tunduk kepada pemimpinnya, tunduk kepada apa yang dia kerjakan. Nah, arti sebenarnya dari taat itu adalah kita melakukan segala sesuatu, lebih spesifiknya adalah kita melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen, dalam melakukan segala sesuatu itu kita hanya berdasar atas Kristus, atau kita hanya berpaut kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu cerita, ada seorang ibu bersama dengan anaknya, seorang pendeta. Nah, ibu ini sudah berumur 88 tahun, dia mengalami penyakit stroke, sehingga harus masuk ke dalam ruang perawatan di rumah sakit.
Nah, dilema lah pekerjaan pendeta ini dan dalam pelayanannya, di samping juga itu ibunya sakit. Nah, di rumah sakit itu ada satu pelayanan. Di situ mereka membuka pelayanan bahwa setiap hari Jumat itu harus melakukan ibadah. Nah, ibadah tersebut ya beruntung bahwa pada hari itu pendeta yang akan melayani itu keluar, sehingga tidak ada yang dapat berkhotbah. Nah, pada saat itu juga pendeta itu mengenalkan diri kepada orang-orang bahwa ia adalah pendeta. Terus singkat cerita dia dia yang mengambil pelayanan hari itu. Nah, sebagai hamba Tuhan, dalam waktu 5 menit kita harus mencari firman Tuhan serta merenungkannya sebentar, sehingga apa yang kita beritakan itu boleh memberkati orang-orang di sekitar situ. Nah, pada saat itu juga dia langsung merenung serta dia memberitakan firman itu dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita tersebut menyadarkan kita bahwa ketaatan itu sangat perlu dalam hidup kita. Ketaatan itu sangat berarti. Dia berkhotbah dengan taat. Dia taat kepada apa yang menjadi pelayanannya. Dia taat kepada apa yang menjadi panutan hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita taat kepada apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi panutan kita. Poin yang kedua di sini adalah bagaimana cara kita dalam mempertahankan integritas. Yang kedua adalah melakukan segala sesuatu dengan memandang kepada Tuhan. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita yang kita lakukan, itu semua harus berdasar atas Tuhan. Itu yang harus menjadi patokan kita. Ujung cerita atau kejadian yang kita lakukan itu harus berdasar atas Kristus, harus dapat memuliakan Tuhan. Saya cerita sedikit bahwa pekerjaan saya di Kemang, saya melakukan pekerjaan di sana sangat berat. Hanya waktu istirahat itu hanya jam 12 siang dan sore. Tapi apa yang saya lakukan di situ, saudara, semuanya saya lakukan dengan baik. Saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu, bukan untuk melihatkan kepada orang-orang bahwa kita melakukan yang baik, tetapi kita harus memperlihatkan kepada Tuhan, kita harus melakukan hal apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ada satu tokoh pendeta evangelis dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa kita hanya akan mengenal diri kita kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Ini berarti bahwa segala apapun yang terjadi, segala apapun yang kita lakukan, kalau kita mau mengenal tanggung jawab kita, berarti kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu marilah kita lakukan apa yang harus menjadi panutan kita hanya untuk Tuhan. Poin yang ketiga di sini adalah pengujian integritas. Pengujian integritas adalah apapun yang kita lakukan itu semua akan diuji pada akhirnya. Dalam proses waktu yang terjadi semuanya akan diuji. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam arti dari pengujian integritas ini adalah kita melakukan segala sesuatu, mau ada pemimpin atau tidak ada, kita melakukannya dengan baik. Kita melakukannya dengan setia, melakukannya dengan taat. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu akan di dalam di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 itu dia mengatakan bahwa semuanya itu, kurang lebih dia mengatakan bahwa semuanya itu akan diuji pada akhirnya, bahwa semuanya itu akan diuji dengan api. Oleh sebab itu marilah kita lakukan dengan baik. Kita harus mempertahankan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita melakukan segala sesuatu, melakukan segala apapun yang menjadi panutan kita. Lebih spesifiknya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memegang ketiga poin ini, yaitu yang pertama, taat. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita harus percaya bahwa semua yang kita lakukan itu ada ujiannya. Bahwa kalau kita dapat menempuh pengujian tersebut, maka kita akan menerima upah. Nah, dari semuanya ini, kiranya firman ini boleh
memberkati saudara-saudara semua. Salam, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.